Halo teman-teman, selamat datang di video channel YouTube Oto.com. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Sekarang gue lagi ada di pameran terakhirnya IMS Motorbike Show 2021 di hari Minggu 28 November. Dan sekarang gue lagi ada di standnya Triumph Indonesia. Di sini mereka membawa salah satu produk barunya yang diberi nama Triumph Trident 660. Kira-kira apa saja hal menarik, fitur, dan spesifikasi yang ditawarkan dari motor ini? Tetap stay tune di Oto.com. Oke teman-teman, Trident 660 ini diposisikan sebagai line up paling terjangkau dari Triumph Indonesia karena dia dijual dengan harga off the road 280 juta dan perkiraan harga on the road-nya di 320 juta. Nah, motor ini sebenarnya belum di launching secara resmi, tapi Triumph coba membawa nih supaya meramaikan IMS Motorbike Show 2021 ini. Kabarnya baru masuk 3 unit dan sudah terpesan 1 unit teman-teman. Sekarang kita akan bahas lebih detail untuk bagian depannya. Dan dari tampilan depan teman-teman bisa lihat ini memang kental banget sebuah motor kayak klasik gitu ya. Dia menggunakan desain headlight yang berbentuk bulat, terus juga di dalamnya sudah berteknologi LED dan terpisah menjadi dua sisi gini nih, atas dan bawah. Lalu untuk suspensinya dia sudah menggunakan tipe upside down dari Showa. Tipenya adalah separated fork big piston ya. Jadi SFBP, mirip-mirip di motor Kawasaki untuk suspensinya. Dan ini juga dia ada penyetelan untuk adjustable preload ya teman-teman. Untuk diameter suspensinya ada di sekitar 41 mm, jadi cukup besar yang rasanya cukup baik nih ketika kita melewati jalan-jalan yang cukup ekstrim. Kemudian teman-teman di bawahnya dia menggunakan velg berukuran ring 17, dia model racing, terus juga 5 palang yang dibalut dengan ban berukuran 120/70. Nah di depan ini dia dikawal langsung dengan pengereman double disc brake yang sudah terintegrasi dengan pengereman dual ABS, berarti yang di depan dan belakang. Sementara ini belakang teman-teman dia pakai ukuran 17 juga ringnya, tapi bannya lebih besar di 180/55. Dari depan kita akan langsung bahas untuk desain sampingnya teman-teman. Kalau dilihat memang cukup menarik ya, dia punya desain yang cukup atraktif. Bisa dilihat dari bagian desain tangkinya yang cukup besar, jadi dia agak membuka kiri dan kanan. Tapi untuk memenuhi kesan sportinya, aerodinamikanya ada semacam cekungan nih di bagian kiri dan kanannya. Jadi ketika teman-teman pengen berkendara sedikit agresif, bisa menjepit bagian tangki ini dengan sempurna teman-teman. Untuk kapasitas tangkinya ada di sekitar 14 liter ya, jadi cukup besar. Yang rasanya ketika touring jauh, itu masih cukup memadai. Untuk bagian sasis, dia menggunakan model tubular, jadi secara nggak langsung akan mengekspos nih bagian engine ya teman-teman. Untuk mesinnya sendiri dia pakai mesin DOHC 12 katup, lalu berkonfigurasi mesin 3 silinder. Nah, output tadi itu menghasilkan tenaga sekitar 80,4 daya kuda pada putaran mesin 10.250 rpm dan torsinya cukup besar teman-teman di 64 Nm pada putaran mesin 6.250 rpm. Output tadi disalurkan langsung lewat transmisi 6 percepatan yang pastinya digerakkan ke roda belakang dengan rantai teman-teman. Nah, menariknya jadi ciri khas motor Triumph yang khususnya 660cc 3 silinder, penggunaan knalpotnya dia menggunakan model underbelly teman-teman. Jadi ada di kolong gitu ya. Jadi ya secara nggak langsung meningkatkan kesan sporty dari motor ini. Nah, untuk mendinginkan sektor mesin pasti sudah ada komponen radiator teman-teman. Ini cukup besar gitu ya dimensinya. Terus juga dia langsung terbuka gitu, jadi hawa atau angin langsung menyemprot ke bagian radiatornya. Jadi juga memaksimalkan sektor pendinginan dari si Triumph Trident 660 ini. Tadi depan udah, samping udah, sekarang kita akan lihat bagian buritannya teman-teman. Ini jadi salah satu spot yang paling gue suka karena desainnya anti mainstream ya teman-teman. Jadi udah nggak ada spakbor konvensional di bagian sini, jadi lost gitu. Nah ini juga semakin memaksimalkan kesan sporty dari si Triumph Trident 660 ini. Jadi sebagai gantinya spakbor menggunakan model mudguard. Jadi dia langsung menyatu dengan bagian swing arm. Untuk bagian pengait mudguard ini menggunakan berbahan besi gitu ya. Jadi cukup kokoh. Sementara untuk lampunya sudah menggunakan teknologi LED dan untuk landasan juga sudah menggunakan lampu full LED. Teman-teman, untuk suspensi belakang dari si Triumph Trident ini menggunakan jenis suspensi Showa juga. Sudah monoshock dengan pengaturan opsi preload. Ada 5 tingkatan teman-teman di bagian belakangnya. Untuk lengan ayun menggunakan tipe swing arm
belum aluminium, dia menggunakan bahan baja tapi cukup ringan dan kokoh nih di penggunaan si Triumph 660 Trident ini. Sekarang kita akan bahas secara singkat fitur yang dibawa oleh Triumph Trident 660 ini. Untuk penggunaan panel metal dia sudah menggunakan fitur full TFT ya teman-teman. Jadi untuk interface yang dihasilkan juga pasti cukup baik. Sayangnya kita nggak dapat kunci nih karena dari informasi Triumph Indonesia dia belum dipasangkan aki. Jadi kita nggak bisa ngelihat tampilan dari panel meter ya. Yang pasti di dalam panel meter ini berisikan berbagai macam informasi penting dari kendaraan, mulai dari odometer, speedometer, terus juga indikator-indikator penting dari motor ini. Terus juga untuk teman-teman, untuk motor ini juga dibekali dengan fitur riding mode, ada dua. Pertama ada pengaturan untuk rain, terus juga ada roadnya. Lalu juga ada fitur keselamatan ABS tadi, dual ABS, ada traction control, terus juga ada assist and simple clutch di kopling. Jadi ketika teman-teman narik tuas gas, narik tuas kopling, dia akan jauh lebih enteng. Dan untuk menambah keasikan berkendara, ada juga fitur namanya quick shifter. Jadi ketika teman-teman pakai motor ini, nggak perlu lagi untuk tekan tuas kopling, cukup naikkan atau turunkan gigi dan motor akan berjalan dengan sempurna. Lalu juga ada fitur yang namanya navigasi dan ada konektivitas antara smartphone dan motor. Jadi cukup lengkap nih untuk motor Moge kelas menengah seharga 280 juta off the road. Nah teman-teman, untuk ngatur berbagai fitur dan teknologi yang ada di motor ini kayak seperti riding mode, terus juga kontrol traksi itu bisa diatur lewat tombol di saklar sebelah kiri. Jadi kayak berbentuk panah gitu, ada atas, bawah, kiri, kanan, dan juga ada tombol enter ini. Jadi bisa diatur dengan mudah untuk beberapa teknologi yang ada di motor ini. Sementara di bagian saklar kanan biasa ada tombol engine cut off, lalu juga ada tombol starter. Ya jadi mirip-mirip kayak motor-motor Moge pada umumnya ya. Nah, sekarang kita akan coba duduk di atas motor Triumph Trident 660. Gue punya tinggi badan 172 cm dengan berat badan sekitar 75 kg. Sekarang kita akan coba nih motor ini. Teman-teman bisa lihat untuk kaki sebenarnya masih bisa menapak hampir sempurna, meskipun memang ada sedikit jinjit ya di bagian tumit belakangnya. Tapi ngakanya cukup gampang, teman-teman bisa geser bokong entah kiri kanan, terus juga angkat kaki dan lihat kaki bisa menapak dengan sempurna. Kemudian untuk area stang dia punya desain yang cukup, gue bilang friendly ya. Dia nggak terlalu tinggi, terus juga melebar nih. Jadi ketika teman-teman bawa ini, untuk bagian tangan ini nggak terlalu pegal. Dan untuk tempat duduk kakinya, footstepnya juga pas. Jadi dia tepat ada di bagian jok sini, jadi dia agak vertikal gitu ya. Jadi nggak terlalu maju dan nggak terlalu mundur. Jadi saya untuk kebutuhan harian maupun touring, motor ini masih cukup mengakomodasi dan juga memberikan kenyamanan nih untuk motor Moge kelas menengah. Nah teman-teman, untuk kontur busnya juga cukup tebal dan empuk ya. Ketika duduk, first impression duduk di sini juga nggak berasa pegal, jadi untuk area bokong itu tertopang dengan sempurna. Cuma rasanya ketika diajak berkendara ataupun kita boncengan, ini masih cukup ideal ya. Jadi bokong pembonceng masih akan tercover dengan sempurna nih. Kemudian juga untuk tangkinya, tadi ketika lihat dari belakang tanpa duduknya itu kelihatan besar ya, tapi ketika duduk di atas motor ini ternyata ramping teman-teman. Terus juga cekungan sini nih, nah tadi gue bilang ini juga cukup memadai untuk ketika ketika paha menjepit bagian samping sini. Dan di bagian sini juga ada beberapa aksen tulisan Trident dan ada ornamen garis di bagian sini. Jadi cukup menarik nih untuk desain dari tangkinya. Untuk first impression suspensinya, untuk bagian depan tergolong empuk, jadi nggak terlalu keras banget. Mungkin ini settingan masih standar gitu ya. Sementara untuk bagian belakang juga kempukannya cukup baik. Jadi ketika dipakai untuk, tadi gue bilang untuk touring maupun daily, ini masih cukup memadai nih. Nah teman-teman, untuk beratnya juga tergolong ringan ya untuk kelas Moge 660 cc, karena dia hanya sekitar 182 kg. Yang mana untuk kompetitornya kayak si Honda CB 6,5R itu dia punya berat bobot sekitar 203 kg. Jadi sisinya cukup banyak, dan rasanya untuk teman-teman yang pengen naik kelas dari kelas 500 cc, 250 cc, ini masih cukup ideal dan nggak mengintimidasi pengendara ya, karena ringan teman-teman. Tuh, pengen gerakin kiri kanan juga
cukup enak. Jadi nggak gimana ya? Nyebutnya nggak, kita tuh nggak terintimidasi dengan berat motor dari kelas Moge ini. Dan itu tadi teman-teman video first impression gue bersama motor baru ya Triumph Triden 660. Dan motor ini bisa jadi salah satu pertimbangan buat teman-teman yang memang lagi bosan gitu ya dengan motor-motor Jepang dan pengen coba motor-motor Eropa, motor Inggris. Triumph ini bisa jadi salah satu pertimbangannya. Dan ini juga jadi motor atau portofolio termurah yang ditawarkan Triumph di pasar Indonesia. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe bila belum, dan sampaikan pendapatmu soal motor ini di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk main-main ke website kami di www.auto.com and www.carvagato.com. Gue Bagi cabut. Bye.